Halo guys, balik lagi bersama gue Johan dan di depan gue ini ada IM low budget dari Tangzu. Ya, ini adalah Tangzu One R SG. Penasaran seperti apa? Let's go! Oke guys, jadi ini adalah IM low budget dari si Tangzu, yaitu adalah One R SG. Dan di boxnya sendiri cakep banget ya. Dia menampilkan wanita Cina yang menurut gue tuh menampilkan ciri khas yang beda dibandingkan dengan para pesaingnya ya. Contohnya seperti Chu ya, atau misalkan ya Tanjim atau yang lainnya yang menunjukkan anime-anime gitulah, atau kewibu-wibuan lah. Ini enggak, dia lebih ke benar-benar menampilkan wanita Cina yang benar-benar menurut gue elegan dan cantik dan beda banget menurut gue. Boxnya sendiri benar-benar lebih niat dan mantep banget ya. Dan ini tuh dijual dengan harga 260 hingga 300 ribuan ya, tergantung dengan toko-toko masing-masing ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat di sini boxnya sendiri, kalian bisa lihat di sini cakep banget sumpah. Kalian bisa lihat di sini ada wanita Cina yang benar-benar menurut gue cantik banget sih, serius. Dan sini ada tulisan Tangzu dan di sini ada One R SG dan tulisannya bawah lagi single dynamic driver in ear monitor seperti itu. Dan tulisan Cina gue nggak tahu seperti apa, dan di samping kirinya nggak ada apa-apa, bawahnya tulisan Tangzu saja. Di bagian sininya gue pesen yang black ya. Di sini ada dua pilihan warna, yaitu black dan white. Di atasnya tulisan Tangzu doang, dan di belakangnya sendiri di sini diberitahukan mengenai spesifikasinya. Di sini dia menggunakan 10 mm dynamic driver, dan juga di sini dia memakai dual pin 0,78 mm, dan untuk kabelnya di sini dia memakai di sini tulisannya OFC 4 braid kali 38 wire 0,05 mm mungkin, dan di sini tulisannya 20 ohm 1 desibel 107 dB. Jadi ini gampang banget di drive. Dan ini adalah video review ya, jadi karena gue sudah mencoba untuk si One R SG ini sebelumnya tadi. Jadi langsung aja kita buka apa aja yang di boxnya. Untuk di boxnya sendiri di sini dia mendapat kayak kain dari Tangzu, dan ini mulus banget kayak kain. Gue nggak tahu ini kain apa, tapi mulus banget dan ada gambar si cewek Cinanya. Ini cantik serius. Di belakangnya juga sama, jadi dual ya. Jadi bagus banget nih, kayak buat lap kacamata atau lap IM-nya. Serius, ini cakep banget. Dan di sini adalah IM-nya. Sengaja kita buka. Nah, ini dia. Kita langsung ambil aja IM-nya. Dan first impression gue saat pas pertama kali lihat IM-nya tuh sumpah, ini cakep dan niat banget. Serius. Kalau kalian bisa lihat di sini dia ada kayak ukiran atau grafir gitu dengan logonya apa sih? Logonya si Tangzu gitu ya. Serius, ini cakep banget, dan dia memakai 10 mm dynamic driver. Dan ya untuk sisanya sih is okay, build quality menurut gua cukup oke ya, menurut gua ya cakep sih. Dan kita buka untuk dalamannya. Dan ini adalah bentuk dalamannya. Dia menurut gua cakep banget sih untuk lubang filternya, nggak separah si Segor ya, atau si Segor Venus itu, dimana lubang filternya itu kayak benar-benar hati-hati banget, gue ngeri. Dan di sini dia memakai tipe yang KDC untuk si 0,78 mm nya, jadi dia agak nonjol gitu sih kalau kalian bisa lihat. Oke, langsung aja kita pakai. Oke, langsung aja kita taruh dulu untuk IM-nya. Di belakangnya kita di sini mendapat namanya kabel dan juga aksesorisnya sendiri, pengen bisa lihat ya. Langsung aja, let's go. Kita ambil kabelnya. Dan untuk kabelnya sini gue udah buka sih tadi ya sebelumnya. Nah, langsung aja ya. Nah, dan untuk kabelnya sendiri di sini dia menggunakan namanya kayak silver plated gitu. Dan ya dia menggunakan 0,78 tapi bentuk KDC. Jadi dia agak mendem gitu, seperti yang bisa lihat di sini ya. Dan di sini dia nggak ada kabel mic, dan ya untuk ininya sih standar, dia menggunakan 3,5 mm untuk lubang jacknya. Dan di aksesoris di sini kita akan mendapat namanya macam-macam ear tips ya.
Dan selain si Chu ini, menurut gua lebih sangat impresif juga untuk si Tangsu Warner ini. Seperti kalian bisa lihat di sini, dia menyediakan banyak macam-macam ear tips ya. Nih kalau kalian bisa lihat di sini tuh, dia ada ear tips yang bentuknya seperti ini, yang warna abu-abu seperti ini, dan juga yang bentuknya seperti ini. Nah, warna-warni kayak gini, dan ini juga udah dipakai di si Tangsu Warner-nya, tapi dia warna hitam gitu ya. Gua nggak tahu kenapa Tangsu nyediain dua ear tips seperti ini, tapi seperti yang gue baca di ini tuh ada ear tips yang untuk balance dan juga ear tips untuk vokalan. Nah, kita akan bandingkan seperti apa sih. Next, langsung ke IM-nya sendiri ya. Dan ini dia IM-nya si Tangsu Warner SG. Dan menurut gua di sini dia benar-benar cakep banget untuk detailing untuk si faceplate si IM-nya sendiri ya. Dan untuk suaranya sendiri, kalau memakai ear tips bawaan ya, ini gua nggak ganti ear tips, tapi bawaan pas buka langsung gua cobain. Impresi pertama yang menurut gua di sini, dia suaranya adalah balance, true warm menurut gua ya. Jadi kayak balance, dimana low-nya sendiri dia bulat, tapi bukan untuk bass, jadi dia bulat, pulen, dan enggak punchy ya. Tapi menurut gua bulat, tapi tidak untuk bass yang benar-benar kayak butuh bass yang lebih besar. Menurut gua bass di sini cukup dominan, walau tidak moody atau menurut gua bleber atau bass banget, tapi di sini menurut gua cukup banget. Dia cenderung bass yang menurut gua mainnya ke arah mid bass atau ke hampir ke sub bass, tapi sub bass yang agak lebih dibesarkan ya menurut gua. Dan untuk midnya sendiri, menurut gua di sini dia benar-benar midnya benar-benar mid, dimana midnya sendiri tuh menurut gua nggak cenderung ke high atau cenderung ke warm. Jadi midnya sendiri di sini dia nggak maju atau mundur, dimana midnya sendiri menurut gua benar-benar di mid banget. Dia fokus ke mid yang nggak membuat midnya ini tuh kayak maju atau mundur, nggak menurut gua. Jadi kayak midnya itu tuh fokus di tengah menurut gua. Untuk high-nya sendiri, tentu menurut gua high-nya sendiri cukup oke, walau tidak extend atau menurut gua lebih berbobot, enggak. Jadi si high-nya sendiri di sini juga tidak airy, jadi dia lebih ke arah yang high seala kadarnya ya menurut gua ya. Jadi high-nya sendiri menurut gua tidak pedes, dan ya nggak balance menurut gua. Jadi si Tangsu Warner ini menurut gua kalau pakai bawaannya dia lebih ke arah yang balance atau ke arah yang main aman aja menurut gua. Dan untuk gua pribadi, untuk si Warner ini stagingnya sendiri menurut gua nggak gede dan juga nggak sempit. Dia agak di tengah-tengah antara ruang yang besar dan juga ruang yang kecil. Jadi hanya untuk di ruang yang agak sedang aja menurut gua. Dan untuk teknikalitas sendiri ya, untuk di harga 200 ribuan menurut gua kita ya standar lah ya untuk teknikalitasnya. Tapi menurut gua untuk tonalitasnya, menurut gua ini banyak banget ya, cocok menurut gua untuk di banyak orang. Dimana tonalitasnya sendiri menurut gua warm yang benar-benar balance. Dimana untuk orang-orang yang baru terjun ke dunia audiophile, di sini tuh Tangsu Warner menurut gua cocok untuk jadi pilihan untuk kalian ya. Dan untuk si ear tips, dan menurut gue untuk yang ear tips yang satu lagi, yang ini dia mungkin lebih cenderung ke arah yang ngebuat si low high-nya bukan high-nya ya. Dan untuk si ear tips yang ini tuh menurut gue ngebuat si Tangsu Warner itu lebih balance lagi. Jadi low-nya itu juga nggak jadi besar, tapi juga nggak sempit, dan mid-nya sama, hampir tengah-tengah. Tapi ini bukan netral ya, bukan netralnya menurut netral. Menurut gue ini hampir ke arah all-rounder, dimana high, mid, low, enak, cukup, ada semua, tapi high-nya nggak main. Jadi ya menurut gue di sini mungkin ke arah warm menurut gue untuk si Tangsu Warner ini. Dan kalau kalian bisa lihat di sini tuh dia ada dua ear tips, dimana yang satu itu buat vokal dan yang satu lagi untuk balance, mode balance ya. Dan menurut gue yang ini tuh mungkin untuk yang balance, dan ini untuk yang ini untuk yang vokal, dan ini untuk yang balance. Jadi bore untuk lubangnya itu beda.
menurut gue. Jadi sesuaikan aja dengan kuping kalian, dia nyedain ear tips banyak banget. Jadi kalian gak usah khawatir tuh kayak gini. Nih menurut gue cukup impressed. Gue impressed tuh dengan ear tips yang kayak gini-gini nih. Jadi ada 2 pilihan opsi dan nggak jelek dua-duanya gitu. Menurut gue cakep, nggak kayak yang Ono. Dan si Moondrop Chew juga bikin gue impressed, di mana dia menggunakan Moondrop Spring yang menurut gue juga cakep ya untuk si Chew itu waktu itu. Dan ini menurut gue jadi pesaing baru yang menurut gue berat banget untuk dilawan oleh Chew dan juga si Salnot Zero dan juga Segor menurut gue. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian mungkin ya ini ya. Kalau kalian butuh yang all-rounder, balance semua segala macam, mungkin gue akan pilih si Tangzu One ini. Tapi kalau kalian pilih yang agak warm, mungkin kalian bisa pilih si Salnot Zero. Dan kalau kalian pilih yang airy atau fun, mungkin kalian bisa pilih si Chew. Tapi kalau kalian pilih yang fish shape, mungkin kalian bisa pilih Segor Venus. Dan jadi banyak banget opsi-opsi IM untuk 1000-an yang menurut gue menarik untuk sekarang ya di dunia audio-audio sekarang. Dan untuk si Tangzu One ini apakah recommended? Ya, sangat-sangat recommended. Dimana di sini lagu yang dibawain, suara yang dibawakan itu menurut gue tonalitasnya cukup enak dan juga cocok untuk lagu-lagu playlist gue. Dan ya, mungkin itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Cakep kan? Gila. Kayak bintang, ada kayak gambar-gambar gitu coy. Tuh. Wih, cakep kan? Gila. Bye-bye.